Halo John Lovers. Nah, bagi penikmat dangdut era 80-an rasanya aneh jika tak mengenal pedangdut bersuara merdu Evi Tamala. Namanya itu sangat populer di dekade 80 hingga 90-an. Melejit berkat lagu berjudul Selamat Malam, nama Evi Tamala pun masuk pedangdut tenar dan disegani. Nah, setelah lama menghilang, kira-kira bagaimana ya kabarnya sekarang? Simak terus informasi ini ya, dan jangan kemana-mana. Namun sebelum lanjut menonton, terlebih dahulu kalian menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channel ini agar kalian terus tahu informasi terbaru seputar hiburan dari channel kami. Evi Tamala merupakan bungsu dari 6 bersaudara kelahiran kota Tasikmalaya pada tanggal 23 Juni 1969. Ia mengawali karirnya sekitar tahun 1980-an, mulai dari seorang penyanyi panggung, bahkan pernah tergabung dalam sebuah grup orkes Melayu bernama Sinar Remaja. Saat itu, pemilik nama asli Cucu Suryaningsih ini masih menggunakan nama panggung UC Arifina. Kelompok orkes yang diikutinya itu pun terus manggung dari satu tempat ke tempat lainnya, tak hanya di Tasikmalaya namun hingga ke kota Bandung. Kemudian suatu hari seorang pencipta lagu yang juga merupakan seorang produser ternama, Muchtar B, tak sengaja mendengar suaranya yang begitu lembut dan merdu. Evi yang saat itu masih menggunakan nama panggung Uci Arifina pun langsung masuk dapur rekaman sekitar tahun 1986 hingga 1987. Ia pun merilis sebuah album berjudul Sesuap Nasi dan Sesuka Hatinya. Namun sayang sekali geng, album tersebut pun gagal dan bahkan kasetnya itu tidak diedarkan. Namun Evi Tamala tak langsung menyerah begitu saja. Dengan semangat juangnya, dia pun merilis album keduanya dengan lagu Tang Ting Tong Der tahun 1988 yang masih merupakan karya dari Muchtar B dan diproduksi oleh MSC Records. Namun sepertinya nasib belum juga berpihak pada Evi. Album itu pun belum juga mampu mendongkrak nama Evi Tamala di belantika dangdut tanah air. Seakan ingin merubah peruntungan pasca kegagalan album kedua, ia pun mengubah nama panggungnya dari Uci Arifina menjadi Evi Tamala. Tidak begitu jelas sih entah dari mana nama inspirasi Evi ini. Sedangkan nama Tamala sendiri diambil dari nama kota kelahirannya, kota Tasikmalaya. Nah, setahun kemudian atau tepatnya tahun 1989, Evi pun merilis album ketiganya berjudul Dokter Cinta. Nah, album ini pun meledak di pasaran dan mampu menaikkan nama Evi Tamala sejajar dengan pedangdut senior lainnya, misalnya seperti Elvi Sukaisi, Camelia Malik, bahkan Rita Sugiarto. Namun saat itu berseliweran kabar yang mengatakan bahwa kesuksesan album tersebut tak lain karena keberadaan komedian Doyok. Pasalnya pada salah satu video klip album Dokter Cinta, komedian Doyok yang merupakan model lagu tersebut cukup menarik perhatian lewat tingkah jenaka serta kelewesan tubuhnya. Ya, apapun itu pastinya lagu tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak ya geng. Nah, pasca suksesnya album ketiganya tersebut, Evi Tamala pun menjadi rajin merilis album-album selanjutnya. Kesuksesan tersebut pun bahkan membuat dirinya tertarik menjadi produser bagi penyanyi-penyanyi berbakat lainnya. Pada tahun 1994 misalnya, saat merilis album berjudul Rembulan Malam yang juga meledak di pasaran, kiblat musik Evi Tamala pun berubah dari ciri khas sewaktu masih bersama dengan Muchtar B. Sebab saat album Rembulan Malamnya meledak di pasaran, karakter vokal Evi malah lebih cocok dengan lagu-lagu bernuansa romantis, melankolis, lembut, dan dengan notasi penuh warna, termasuk dari berbagai genre seperti blues, klasik, swing, dan lainnya. Nah, sejak saat itulah akibat kiblat yang awalnya Muchtar B berbalik ke Alik Alabil dengan sentuhan yang berbeda seperti dijelaskan di atas. Nah, berbicara tentang kehidupan pribadinya, Evi ini pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Heru. Pernikahan ini pun tidak mampu bertahan, mereka pun bercerai. Mereka berpisah lantaran mereka tidak punya keturunan. Kemudian pada tahun 2003, Evi menikah lagi dengan seorang pria bernama Malik. Namun sampai saat ini, pernikahan mereka pun tak kunjung dikaruniai keturunan. Wah, yang sabar ya Mbak Evi. Nah, setelah membahas sedikit biografi dan perjalanan karir sang biduan, kira-kira bagaimana ya kabar Mbak Evi sekarang? Nah, apakah kalian termasuk orang yang kepo akan berita terbaru dari artis bersuara merdu ini? Nah, simak sampai habis ya. Nah, pada awal pandemi COVID-19, penyanyi berusia 53 tahun tersebut
tak lagi mendapatkan job bernyanyi sehingga tak memiliki pemasukan. Ia pun mengaku pandemi COVID-19 membuat pemasukannya berkurang. Akibat minim pemasukan, Epi pun harus menggunakan tabungan dari hasil kerja kerasnya menyanyi selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun meskipun demikian, ia mengaku bersyukur lantaran tak pernah boros sehingga masih bisa bertahan meski tak ada job bernyanyi. Untuk menambah pemasukannya, Epi pun mengaku masih mengambil beberapa pekerjaan bernyanyi. Namun ada pula pekerjaan yang akhirnya dibatalkan untuk digelar karena pandemi. Ada beberapa pekerjaan, tapi ada juga beberapa yang di-cancel karena masih pandemi. Pihak penyelenggara masih saja belum berani menggelar acara, jadi kita mengalah untuk mengikuti protokol kesehatan. Kalau sudah berakhir baru kita laksanakan acaranya, kata Evi Tamala. Evi pun menggunakan uang tabungannya untuk keperluan sehari-harinya selama pandemi. Menghabiskan tabungan yang dulu, jadi kita menikmati tabungan yang dulu dan kita habiskan, kata Evi seperti dikutip dari kompas.com. Evi pun mengatakan sampai saat ini tabungannya masih cukup untuk biaya rumah tangga sehari-hari. Nah, belakangan nama Evi Tamala memang sudah agak meredup di industri hiburan. Maklum, di masa modern sekarang memang sudah banyak para pendatang baru silih berganti dengan kelebihan masing-masing dan juga masih muda-muda. Jadi wajar saja sih mereka yang udah senior agak sedikit tergeser. Namun beruntungnya sebagai salah satu pedangdut senior yang cukup disegani di masanya, tentu saja nama Evi Tamala tidak akan pernah dilupakan begitu saja. Wanita berusia 53 tahun ini sebenarnya masih produktif loh di industri hiburan tanah air. Hanya saja ia lebih banyak mengisi acara off-air di berbagai kota. Sedangkan untuk acara on-air baik sebagai bintang tamu, Evi Tamala tidak begitu intens. Namun bagi kamu yang fans berat Evi Tamala masih bisa loh mengakses kesibukannya lewat berbagai vlog teman-temannya sesama selebritis di berbagai laman YouTube. Nah, ngomongin masalah suaranya tidak terlalu banyak yang berubah sih, baik dulu dan sekarang. Suaranya masih saja terdengar lembut dan sangat merdu. Sedangkan dari segi penampilan, pedangdut senior ini masih saja tampil cantik dan awet muda, seperti tak termakan usia. Yang berubah hanya saja dari segi berpakaiannya saja, geng. Jika dulu ia masih berpakaian belum religius, kini ia sudah tampil sehari-hari dengan balutan hijab termasuk beberapa teman selebritinya. Ya, semoga saja ya sob, Mbak Evi Tamala ini sehat selalu dan kembali merilis lagu-lagu baru. Karena bukan tak mungkin pasti banyak nih fans-fansnya di luar sana yang sangat merindukan penampilan dan suaranya. Nah, selain itu dia juga masih terlihat cantik dan awet muda, bukan? Nah, sekian dulu ya sob informasi dunia hiburan yang bisa kami sajikan pada hari ini. Jika kalian ingin beropini silahkan saja tuliskan di kolom komentar ya, sambil kalian like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih ya telah menonton video kami dan sampai berjumpa di video berikutnya.